两三拐条。Halo semuanya, bagaimana kabar hari ini? Masih aman kan? Mengawali hari yang cerah ceria dan mempesona ini, saya Nukasep Sabelah Tea akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Captain, produksi tahun 2019. Dari judulnya The Captain, sudah bisa dipastikan jalan ceritanya tentang penerbangan. Penerbangan yang mana lagi ya? Biar tidak penasaran, kita simak bersama-sama alur cerita The Captain 2019. Mari kita capcus. Scene diawali dengan Kapten Liu Changyang yang tatan-tatan menunaikan tugasnya sebagai seorang pilot di maskapai Sichuan Airlines. Sebelum berangkat, Kapten Liu berpamitan pada anaknya yang masih tidur dan berjanji akan pulang malam ini untuk merayakan ulang tahun anaknya ini. Kapten Liu pun siap untuk melaksanakan tugasnya. Di kota Chongqing, para pramugari yang cantik bahenol Nerkom mulai berdatangan ke kantor Sichuan Airlines. Liang Dong yang bertugas sebagai pilot cadangan terlihat sedang cek kesehatan. Pada saat itu, belum diwajibkan tes PCR dan antigen. Su Yichen, seorang pilot junior, datang dan menyapa Kapten Liang dan Kapten Liu. Pusat Meteorologi dan Geofisika Penerbangan Beijing melaporkan bahwa pergerakan awan dataran tinggi Tibet Tenggara lebih kuat dari dugaan, dan awan-awan ini akan mempengaruhi area lintasan pesawat. Mendengar hal itu, pihak pimpinan ATC atau Air Traffic Control memerintahkan pada anak buahnya untuk lebih memperhatikan semua penerbangan dari dan menuju Tibet dan bersiap jika ada penundaan atau pembatalan penerbangan. Binan, A-nya 1, yang bertugas sebagai kepala pramugari memeriksa semua pramugari dan memberitahu mereka bahwa hari ini mereka akan terbang dari Chongqing menuju Lhasa, Tibet. Bandara Lhasa berada di dataran tinggi di ketinggian 2.438 mdpl. Binan terus mengingatkan para pramugarinya, jika terjadi kasus penurunan tekanan udara di kabin, mereka harus segera memakaikan masker oksigen dan membungkukkan badan. Binan pun mengingatkan kalau mereka harus selalu bisa menjaga diri dan juga memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan penumpang. Dan dalam keadaan darurat, bila penumpang cemas riweuh teu puguh gaya, tenangkan mereka dan bilang, mohon percaya kami. Kami terlatih secara profesional. Kami yakin bisa memastikan keselamatan Anda. Itu kata Binan. Di tempat lain, Kapten Liu sedang rapat dengan para kopilotnya. Su Yichen melaporkan bahwa isi oksigen bisa bertahan selama 55 menit dan titik kritisnya ada di Pargu. Kapten Liu memerintahkan mereka untuk memeriksa penurunan tekanan udara kabin karena terbang di atas dataran tinggi Tibet bukan hal yang biasa, tapi luar biasa. Kapten Liu memeriksa keadaan cuaca sebelum terbang. Sebelum berangkat, para pilot dan pramugari sarapan bersama, alias ngeusi beuteng. Karena sudah waktunya berangkat, Kapten Liu meminta mereka untuk bergegas. Di Bandara Internasional Xinjiang Utara, terlihat para penumpang sedang bersiap untuk keberangkatan mereka. Mereka terlihat sangat senang dan bersemangat. Ketika para kru mulai menaiki pesawat, kemudian ada seorang anak yang bilang pada Kapten Liu, semoga diberkahi dan beruntung. Kapten Liu pun memberikan hormatnya. Para pramugari memeriksa setiap detail yang ada di dalam kabin pesawat, mulai dari peralatan darurat, lampu darurat, makanan, dan setelah selesai, pintu kabin belakang pun ditutup. Seorang mekanik memberikan laporan pada Kapten Liu, keadaan pesawat dalam keadaan baik. Su Yichen pun melakukan pengecekan pada pesawatnya. Dan sebelum berangkat, Kapten Liu memberikan arahan kepada seluruh krunya. Para penumpang mulai masuk ke dalam pesawat. Sebanyak 119 penumpang sudah ada dalam pesawat. Pintu pesawat pun ditutup. Lanjut. Pukul 6.18 waktu setempat, pilot diberi izin oleh menara kontrol. Pesawat dengan nomor penerbangan 8633 siap menuju landasan. Para penumpang dimohon duduk di tempatnya dan jangan cecengiran. Jam 6.26, pesawat Sichuan 8633 ini berhasil take off dengan mulus.
Pilot pun melaporkan pada ATC bahwa mereka sudah lepas landas dan naik ke ketinggian 3.900 meter. Penerbangan berjalan mulus. Para penumpang menikmati penerbangan mereka. Jam 6.54, ketinggian 9.200 meter, kecepatan 748 km per jam, pesawat sedikit terguncang. Su Yichen meminta izin pada ATC Chengdu untuk menaikkan ketinggian karena turbulensi terlalu kuat. Setelah diizinkan, pesawat naik ke ketinggian 1.800 meter. Pesawat terus bergetar dan penumpang mulai khawatir, cemas, pararuguh rarasaan. Jam 6.57, pesawat mencapai ketinggian 9.800 meter dan pesawat kembali ke keadaan normal. Sabuk pengaman pun boleh dilepaskan. Di dalam kokpit, Kapten Liu bercerita tentang anaknya yang akan berulang tahun malam ini. Para pramugari memberikan makanan dan minuman kepada para penumpang. Kapten Liang keluar dan duduk di salah satu kursi penumpang untuk beristirahat karena di kokpit sudah ada 2 pilot. Jam 7:02, pesawat mulai memasuki dataran tinggi Tibet. Su Yicheng mengobrol dengan Kapten Liu. Dia bertanya tentang pengalaman Kapten Liu sebagai seorang pilot senior. Ternyata Kapten Liu adalah mantan pilot militer dan sangat berpengalaman, termasuk melalui jalur daratan tinggi Tibet. Kapten Liu pun menasehati Su Yicheng. Dia mengatakan saat kau bilang tidak ada masalah, masalah akan muncul. Tiap gerakan di kokpit harus akurat dan benar, bukan sekedar untuk pamer, apalagi pamer kekayaan. Para pramugari pun masih terus melayani penumpang dengan baik. Jam 7:07 di ketinggian 9.800 meter dan kecepatan 840 km per jam, tiba-tiba terjadi retakan di kaca jendela depan kopilot. Kapten Liu dan Su Yichen memeriksa kaca itu dan tidak ada bekas tabrakan. Kapten Liu melaporkan hal itu pada ATC Chengdu. Pihak ATC meminta turun ke ketinggian 8.400 dan meminta mereka untuk berputar balik ke Chengdu. Tapi tiba-tiba kaca terpecah dan Su Yicheng tersedot keluar jendela. Untung saja Kapten Liu berhasil memegangnya. Turbulensi mulai terjadi. Merasa ada yang tidak beres, Kapten Liang mencoba untuk masuk ke dalam kokpit. Binan menghubungi kapten tapi tidak ada jawaban. Kapten Liang mulai panik. Kapten Liu pun menurunkan ketinggian secara drastis hingga pesawat nuruntuk dan membuat para penumpang kaget serta ketakutan. Para pramugari mencoba menenangkan mereka. Pintu kokpit tiba-tiba terbuka dan keadaan di kabin semakin kacau. Para pramugari yang ada di tengah-tengah penumpang mulai halaliber dan murag deui karena angin yang masuk ke dalam kabin. Masker oksigen mulai keluar dan para pramugari meminta penumpang memakai masker itu. Kapten Liang berusaha masuk dan menutup pintu kokpit. ATC mulai panik karena tidak ada jawaban dari pesawat Sichuan 8633 ini. Lantas, petugas ATC melaporkan pada pimpinannya tentang pesawat Sichuan ini. Kapten Liu terus menurunkan ketinggiannya untuk mengurangi tekanan udara dan menyelamatkan Su Yicheng. Jam 7:09 tercatat tingkat penurunan 2.943 meter per menit dan sekarang berada di ketinggian 8.323 meter dengan kecepatan 850 km per jam. ATC militer melihat penurunan yang tidak wajar pada pesawat Sichuan 8633 ini. ATC Chengdu melaporkan bahwa pesawat tingkat penurunannya mencapai 3.000 meter per menit dan mungkin kehilangan tekanan kabin. Mereka akan jatuh jika terus menukik. Akhirnya, Su Yicheng berhasil masuk ke dalam dan Kapten Liang pun terlempar kembali ke dalam kabin. Kapten Liu berusaha menaikkan ketinggian pesawat kembali. Para penumpang terlihat semakin panik karena tekanan udara yang semakin besar dalam kabin. Kapten Liang mencoba masuk kembali ke dalam kokpit dengan dibantu oleh beberapa penumpang dan pramugari Binan. Akhirnya, Kapten Liang berhasil masuk ke dalam kokpit. Kapten Liang membantu memakaikan masker dan sabuk pengaman pada Kapten Liu dan Su Yicheng yang terluka. Para penumpang semakin ketakutan. Pihak ATC mulai cemas dan mengira bahwa kru di pesawat tidak sadarkan diri karena mereka masih tidak dapat dihubungi. Lalu mereka meminta bantuan pada ATC militer untuk melakukan komunikasi dengan pesawat ini melalui frekuensi darurat.
ATC Chengdu meminta pada pihak menara bandara Chengdu untuk melakukan prosedur tanggap darurat, yaitu dengan menutup jalur terbang, batalkan semua pesawat yang akan lepas landas, dan alihkan semua pesawat yang mengudara. Bersihkan semua wilayah udara di sekitar pesawat Sichuan 8633, karena Sichuan mengalami gagal mesin dan akan dialihkan ke bandara ini. Bandara Chengdu mulai melakukan prosedur tanggap darurat. Semua pesawat yang ada dilarang terbang. Polisi, pemadam kebakaran, Satpol PP, para medis, dan satpam bandara mulai bersiap dan menunggu instruksi selanjutnya. ATC militer pun meminta untuk membersihkan area Xinhua 8633 dan menangguhkan semua misi latihan yang terjadwal pagi ini. ATC meminta pada pesawat yang mengudara di sekitar pesawat Sichuan 8633 ini untuk mencoba menghubungi mereka. Lanjut, pesawat kemudian berbelok menuju ke Chengdu. Para pramugari terus menyuruh para penumpang untuk tetap memakai masker oksigen dan memastikan dalam keadaan baik-baik saja. Binan mengabsen satu persatu pramugari untuk memastikan keadaan dan posisi mereka saat ini, dimulai dari nomor 2, 3, 4. Tapi ketika pramugari kelima dipanggil, tidak ada jawaban. Ternyata pramugari kelima pingsan karena tidak ada lagor akibat turbulensi. Para penumpang berusaha memanggil-manggilnya. Teman-temannya berusaha membangunkan dengan memukul-mukul troli makanan. Beberapa lama kemudian, dia siuman dan bisa kembali ke kursinya. Kapten Liang berusaha minta bantuan lewat radio. Binan sebagai seorang manajer layanan penumpang memberitahu para penumpang bahwa tadi mereka kehilangan tekanan udara kabin dan meminta mereka untuk tetap duduk dan memasang sabuk pengaman terus memakai masker oksigen. ATC mengabarkan jika mereka kehilangan tekanan udara, mereka harus turun ke ketinggian 3000 meter untuk mendapatkan oksigen yang cukup. Tapi rata-rata ketinggian dataran tinggi Tibet 4.500 meter. Maka pesawat harus keluar dulu dari dataran tinggi itu sebelum turun dari ketinggian. Berita tentang pesawat Xinhua 8633 mulai tersebar. Keluarga penumpang mulai panik. Di Bandara Internasional Gonggalasa, para penjemput penumpang mulai panik mendengar berita pesawat ini. Jam 7.18, ketinggian 7.204, kecepatan 828 km per jam, jarak ke Chengdu 180 km. Pihak ATC menginformasikan bandara terdekat adalah Chengdu, tapi formasi awan cumulonimbus menghalanginya. Berbahaya bila pesawat menaikkan ketinggiannya, tapi mereka juga tak bisa terbang menembus badai. Sekarang, semuanya tergantung para pilot. Pesawat terus berputar-putar di sekitar awan cumulonimbus. Penumpang yang mengetahui hal ini semakin khawatir. Para pramugari terus menenangkan para penumpang yang semakin panik. Sampai ada satu penumpang yang berdiri dan marah-marah karena stres dengan keadaan ini. Binan pun coba menenangkannya. Dia berkata kalau dia takut, ingin pulang dan juga tidak mau mati. Kemudian, Binan bilang kalau tindakannya bisa membahayakan penumpang lain. Dia harus percaya pada pilotnya. Binan pun berusaha meyakinkan para penumpang bahwa mereka akan pulang dengan selamat. Lanjut, Kapten Liang memberikan kode pada awak kabin akan terjadi turbulensi yang kuat pada pesawat. Lantas Binan memberitahukan itu pada para penumpang agar para penumpang bersiap. Kapten Liu memutuskan untuk melewati badai itu sekarang karena hanya inilah kesempatan mereka. Jam 7:24, ternyata sang kapten selama ini sedang menunggu awannya berpencar dan karena itu ada jalan menuju Chengdu. Lantas, pesawat masuk ke dalam celah awan cumulonimbus. Pesawat mulai undur lagi. Di luar, petir guguludugan. Lampu di kabin pun mati. Kapten Liu dengan tenang terus mengikuti celah dari awan yang berpencar itu. ATC semakin cemas melihat hal ini. Karena goncangan semakin besar, barang-barang mulai berjatuhan. Penumpang semakin ketakutan. Hujan es mulai berjatuhan menimpa pesawat. Pesawat terus ngegeter lebih dari vibrator. Tiba-tiba, sinyal pesawat di radar hilang. ATC pun semakin panik. Mereka terus berusaha menghubungi Sichuan 8633 ini. Kapten Liu terus berusaha mengendalikan pesawat ini untuk melewati badai. Sementara Kapten Liang terus menyemangatinya. Sampai akhirnya pesawat berhasil melewati badai itu dengan selamat.
Dan sinyal pesawat di radar ATC pun kembali muncul. Mereka bisa sedikit bernapas lega. Tapi kemudian Kapten Liu membelokkan dan menaikkan pesawat secara tiba-tiba karena pesawat hampir saja nenggar gunung, yang membuat para penumpang kaget dan ngajerit. Sampai akhirnya pesawat bisa selamat melewati pegunungan es. Jam 7:34, jarak ke Chengdu 65 km, ATC terus berusaha menghubungi pesawat Sichuan 8633 ini, tapi tetap tidak ada jawaban. Pesawat sudah memasuki wilayah udara menara terdekat. Maka ATC menyerahkan 8633 ini pada menara. Tapi mereka mencoba menghubungi lewat radio. Kapten Liu, Kapten Liang, dan Su Yicheng melepaskan maskernya. Kemudian Kapten Liang memberikan kode darurat kepada ATC Chengdu dan memberi laporan bahwa sekarang mereka sedang memutar di atas Chengdu. Di ruang kontrol terminal Chengdu, mereka bisa melihat 8633 dalam radar. Mereka melaporkan keadaan pesawat ini pada markas. Kapten Liang memberitahu Kapten Liu bahwa pesawat ini kelebihan beban. Maka ketika mendarat kecepatan pesawat akan terlalu tinggi. Ruang kontrol terminal memberitahu bahwa semua landasan bisa mereka pakai untuk pendaratan. Pusat kontrol operasi memerintahkan pada polisi, pemadam kebakaran, Satpol PP, medis, dan Satpam Bandara untuk melaksanakan tanggap darurat level 2, bukan level 4 yang terus diperpanjang, dan menuju titik kumpul nomor 2. Roda pesawat mulai diturunkan. Binan memerintahkan pada seluruh pramugari untuk bersiap melakukan pendaratan darurat. Kapten Liu mulai melakukan pendaratan darurat. Menara kontrol melaporkan bahwa Sichuan 8633 angin haluan pada landasan minimal dan mereka aman melakukan pendaratan di landasan 02 kanan. Karena kecepatan mereka terlalu tinggi, menara kontrol meminta pemadam dan medis untuk cepat bergerak. 500 kaki menuju landasan, Kapten Liu meminta mereka bersiap untuk benturan. Para pramugari dan penumpang bersiap untuk pendaratan darurat dengan membungkukkan badan, kepala, kaki yang rapat. Semua orang tegang ketika melihat pesawat akan mencapai landasan. Pesawat pun bergetar lagi. Jam 7:56 kecepatan 287 km per jam, akhirnya pesawat mencapai landasan. Kapten Liu berusaha menghentikan pesawat. Pemadam kebakaran dan medis terus dibubur hanjat mengikuti laju pesawat. Tapi ternyata katut pembalik tidak berfungsi. Su Yicheng membantu Kapten Liu dengan menginjak rem pesawat. Tapi pesawat masih terus meloyong dengan kecepatan tinggi. Akhirnya roda belakang pecah. Su Yicheng terus menginjak pedal rem. Pesawat pun hampir sampai di ujung landasan. Akhirnya Kapten Liu, Kapten Liang, dan kopilot Su Yicheng menarik tuas bersama-sama. Kecepatan pesawat mulai turun dan pesawat berhenti di ujung landasan dengan selamat. Kapten Liu, Kapten Liang, dan kopilot Su Yicheng akhirnya bisa bernapas lega. Pramugari dan penumpang pun terpaku, tidak percaya mereka bisa selamat. Mereka mulai tersenyum bahagia. Binan meminta para penumpang untuk tenang dan mengikuti instruksi para kru. Menara kontrol menghubungi pesawat Sichuan 8633 ini dan menanyakan kondisi mereka dan apa yang mereka butuhkan sekarang. Kapten Liu menjawab panggilan itu dan mengatakan mereka baik-baik saja. Lantas Kapten Liu melaporkan ada satu kru yang terluka dan membutuhkan paramedis. Menara kontrol mengabarkan pada ATC Chengdu, ATC militer, dan ruang kontrol terminal Chengdu bahwa pesawat Sichuan 8633 mendarat dengan selamat. Kapten Liang keluar menuju kabin pesawat untuk melihat kondisi penumpang. Kemudian memberi laporan pada Kapten Liu bahwa semuanya baik-baik saja. Kapten Liu berbicara kepada para penumpang lewat interkom. Dia mengatakan bahwa mereka tidak berhasil sampai Lhasa hari ini. Dan Kapten Liu lantas meminta maaf atas nama seluruh kru dan berterima kasih karena para penumpang sudah memilih Sichuan Airlines. Para penumpang keprok dan menangis bahagia. Mobil pemadam kebakaran, ambulans, mobil polisi mendekati pesawat. Tangga pesawat mulai dipasang dan pintu pesawat dibuka.
Binan melaporkan pada petugas bandara kalau seluruh penumpang selamat, hanya satu pramugari dan kopilot yang terluka. Para penumpang mulai turun satu persatu sambil mengucapkan terima kasih pada semua kru. Kapten Liu bilang pada Kapten Liang dan Su Yicheng bahwa hari ini kita beruntung, masih hidup, dan mereka pun saling berjabat tangan. Para penumpang diminta untuk menuju bus penjemputan. Mereka menolak karena mereka ingin bertemu Kapten Liu. Menara kontrol mengizinkan pesawat yang lain untuk lepas landas dan landing kembali. Salah satu pramugari dibawa dengan ambulans dan di sana Binan mengucapkan terima kasih kepada para pramugarinya. Sesuai prosedur penerbangan, kopilot Su Yicheng melaporkan pada Kapten Liu bahwa semua pengecekan selesai dan Su Yicheng meminta izin untuk keluar dari kokpit. Kemudian Kapten Liu mengatakan pada Su Yicheng bahwa dia akan menjadi kapten yang hebat. Su Yicheng pun mengucapkan terima kasih pada Kapten Liu. Kapten Liu melihat keadaan kabin yang sudah berantakan dan mengucapkan terima kasih pada Binan. Manajer biro datang untuk melihat kondisi pesawat. Dia pun terlihat kaget dengan keadaan kaca kokpit yang sudah pecah. Kemudian bersalaman dengan Kapten Liu sambil mengatakan, "Luar biasa." Di luar, para penumpang berteriak memanggil-manggil Kapten Liu. Para penumpang menyambut Kapten Liu dengan tepuk tangan riuh dan menganggap Kapten Liu adalah penyelamat mereka. Kapten Liu sampai di rumahnya dan disambut oleh anak dan istrinya. Kemudian merayakan ulang tahun anaknya. Dan film pun tamat. Sampai di sini saja alur cerita film ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan. Wassalam, salam otak waras Indonesia.